Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Fania Riko dengan akhiran NIM 156 dari Prodi S1 Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas sebuah tema yang berjudul akhlak kepada orang tua dalam perspektif hukum Islam. Nah, alasan saya memilih tema ini itu karena saat ini tuh banyak dijumpai fenomena anak yang kurang menghormati kepada orang tuanya, baik melalui perkataannya, perbuatannya, perilakunya dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, padahal di sini tuh Islam mengajarkan bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembahasan ini untuk memahami pentingnya akhlak kepada orang tua, mengetahui penyebab dan dampaknya ketika akhlak itu mulai memudar, serta memberikan solusi berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya fenomena yang saya pilih itu adalah menurunnya akhlak sebagian anak terhadap orang tua yang ditunjukkan melalui perilaku seperti membentak, berkata kasar, melawan nasihat, mengabaikan kebutuhan orang tua, hingga menelantarkan mereka yang sudah lanjut usia. Misalnya kayak ditaruh ke panti jompo. Nah, perilaku tersebut itu bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan setiap anak untuk menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kasus seperti ini tuh masih sering terjadi di Indonesia dan beberapa kali diberitahukan oleh berbagai media massa dalam beberapa tahun terakhir. Selain kasus yang sampai kerana hukum, itu tuh banyak pula peristiwa yang serupa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, namun tidak dipublikasikan. Maksudnya nggak sampai ke media massa gitu. Terus fenomena ini tuh menunjukkan bahwa persoalan akhlak kepada orang tua itu masih sangat perlu mendapat perhatian. Nah, pihak yang terlibat dalam kasus ini itu adalah anak sebagai pelaku utamanya, orang tua sebagai pihak yang terdampak, serta keluarga dan lingkungan sekitar yang ikut mempengaruhi terbentuknya perilaku anak tersebut. Nah, dalam beberapa kasus ini tuh anak melakukan tindakan tersebut karena merasa pendapatnya itu tidak dipahami. Sedangkan orang tua itu merasa tidak lagi dihargai oleh anak yang telah mereka besarkan dengan penuh kasih sayang. Nah, ada berbagai faktor yang melatar belakangi fenomena ini, yaitu seperti kurangnya pendidikan agama dari keluarganya, lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak, terus pengaruh lingkungan pergaulan, terus serta penggunaan media sosial yang tidak disaring dengan baik. Tidak sedikit anak yang lebih memilih mendengarkan pengaruh teman atau media sosial daripada nasihat orang tuanya. Akibatnya rasa hormat kepada orang tuanya itu semakin berkurang. Nah, kasus ini tuh penting untuk dibahas karena keluarga itu merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan akhlak seseorang. Jika seorang anak tidak memiliki akhlak yang baik kepada orang tuanya, maka hubungan dalam keluarga itu akan menjadi tidak harmonis dan dapat membentuk kehidupan sosialnya. Selain itu, dalam ajaran Islam itu berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah yang kedudukannya itu sangat tinggi. Bahkan disebutkan setelah perintah untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, setiap muslim itu harus memahami pentingnya menjaga akhlak kepada orang tua sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur atas segala pengorbanan mereka. Nah, selanjutnya menurut saya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya akhlak anak itu kepada orang tua. Pertama itu adalah kurangnya pendidikan agama sejak usia dini, sehingga anak itu tidak memahami kewajiban berbakti kepada orang tuanya mereka. Terus yang kedua itu adalah pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan yang terkadang itu mengajarkan sikap individualis serta kurang menghargai orang yang lebih tua. Terus yang ketiga itu kurangnya komunikasi yang baik dalam keluarga sehingga sering terjadi kesalahpahaman antar anak itu dan orang tua. Lalu yang keempat itu rendahnya pengendalian emosi sehingga anak itu mudah marah dan berbicara kasar terhadap orang tuanya. Nah, dampak dari perilaku tersebut itu sangat besar.
orang tua akan merasa sedih, kecewa, bahkan mengalami tekanan batin. Nah, hubungan keluarga itu menjadi tidak harmonis dan anak itu juga dapat kehilangan keberkahan hidup karena durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar dalam Islam. Nah, dalam Islam, nilai akhlak yang berkaitan dengan orang tua adalah berbakti atau birrul walidain, yaitu menghormati, mentaati dalam hal yang baik, berkata lembut, membantu dan merawatnya ketika mereka sudah tua, dan selalu mendoakan mereka. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Nah, artinya itu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepadanya perkataan jangan membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa setelah perintah untuk bertauhid, Allah itu langsung memerintahkan manusia itu agar berbuat baik. Maksudnya itu berbuat baik kepada orang tuanya mereka. Bahkan mengucapkan kata yang menunjukkan rasa kesal saja itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, Allah itu juga berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang menjelaskan besarnya pengorbanan seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya, sehingga manusia itu diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Wasukhtullahi fi sukhtul walidain. Hadis ini tuh menunjukkan bahwa menghormati orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Menurut Imam An-Nawawi, berbakti kepada orang tua itu adalah termasuk ibadah yang paling utama setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti itu tidak hanya dilakukan ketika orang tua itu masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal. Nah, caranya itu gimana? Nah, yang caranya ketika mereka sudah meninggal itu ya berbaktinya itu dengan cara mendoakan, menjaga silaturahmi dengan teman-temannya beliau, terus melanjutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Nah, selanjutnya materi ini tuh sangat relevan dengan pendidikan agama Islam karena mata kuliah tersebut itu mengajarkan pembentukan akhlak mulia, penguatan karakter Islami, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membahas solusi. Berdasarkan ajaran Islam, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali akhlak yang baik kepada orang tua. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan memperkuat keimanan dan pemahaman agama. Nah, seorang anak itu perlu memahami bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan perintahnya Allah. Nah, langsung saja kita ke penutup. Sebagai kesimpulan yang saya jelaskan tadi, akhlak kepada orang tua itu merupakan salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya lewat kewajiban moral, tapi juga bentuk ibadah yang akan mendatangkan keberkahan hidup dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa pengorbanan orang tua itu tidak akan pernah dibalas sepenuhnya. Oleh karena itu, kita harus menghormati, menyayangi, membantu, dan selalu mendoakan mereka selama hidup maupun setelah mereka meninggal. Semoga setelah pembahasan ini, kita semua dapat menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak Azmi dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.